Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, tentunya masih di channel Iluk Lonely Cat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya sudah lama sekali ya guys tidak membahas tentang vegetasi lebah madu tentunya. Nah, di depan kita ini ada vegetasi bunga Kaliandra luciana ya bosku. Nah, di sini seperti yang saya ketahui bahwa bunga Kaliandra luciana ini adalah bunga yang cukup sering berbunga ya guys. Nah, bunganya cantik seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, namun sayangnya banyak sekali teman-teman yang menyayangkan ya bahwa bunga Kaliandra luciana ini sering berbunga, tetapi untuk lebah itu katanya, yang saya baca di komen-komen grup Facebook itu katanya lebah itu tidak suka ya. Nah, tetapi di sini berbeda ya di tempat saya ini. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ini ada banyak lebah madu apis cerana. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita lihat lebih banyak lagi. Di sini, di atas ini banyak sekali yang menyerbui ya. Nah, di sana. Nah, suaranya pun berdengung cukup banyak sekali ya. Nah, seperti ini. Ini di tempat saya ini untuk bunga Kaliandra luciana ini cukup digemari oleh lebah apis cerana ya bosku. Nah, ini dia. Lebahnya menyerbui. Di sini pun juga ada ya bosku. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih ragu untuk menanam bunga Kaliandra luciana ini, silahkan dicoba dulu ya. Nah, itu bosku, itu banyak sekali ya. Nah, itu dia, itu banyak sekali yang menyerbui. Nah, untuk perbanyakan bunga Kaliandra luciana ini sudah pernah saya buatkan videonya juga, melalui cara perbanyakan dengan metode cangkok ya bosku. Nah, bisa teman-teman ulik video saya yang dulu-dulu, karena saya sudah membuatkan videonya juga cara memperbanyak bunga Kaliandra luciana ini. Nah, ini setelah saya pangkas ya bosku. Ini setelah saya pangkas dan kemudian semi, kemudian mengeluarkan bunga yang cukup lumayan banyak. Nah, yang sebelah sini ini belum saya pangkas ini bosku. Nah, ini dia. Nah, yang sini belum saya pangkas ya. Jadi ya seperti ini. Tapi ini juga sudah ini bosku, habis berbunga ya. Nah, ini dia. Karena kalau tidak kita pangkas ini, bunga Kaliandra luciana ini suka merunduk-runduk seperti itu ya bosku. Jadi gimana ya, ngebak-bak inggon gitu loh bosku. Untuk pertumbuhannya juga cukup cepat sekali. Kita pangkas dahannya seperti itu, cepat sekali semi ya bosku. Dan semakin kita pangkas akan semakin banyak cabangnya ya. Dan tentu saja semakin kita pangkas, semakin banyak mengeluarkan cabang, maka semakin banyak mengeluarkan bunga juga ya bosku. Karena bunga Kaliandra luciana ini mengeluarkan bunga di tempat yang di ketiak-ketiak daun seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap kita pangkas, misalkan kita pangkas di sini, tes gitu. Nah, di ketiak daun ini akan mengeluarkan tunas-tunas baru, dan semakin banyak tunas baru itu akan semakin banyak bunganya juga tentu saja. Nah,
bagi teman-teman yang masih ragu bisa dicoba ya untuk menanamnya, karena kemungkinan berbeda tempat berbeda pula sifat lebahnya ya. Di sini saya temukan lebah apis cerana saya ini cukup banyak sekali yang menyerbui atau mengambil polen ataupun nektar dari bunga Kaliandra luciana ini. Nah, untuk polennya itu bisa dilihat di sini, yang kuning-kuning ini adalah polennya ya bosku. Nah, untuk nektarnya di dalam sana ya, di dalam sini ini ada nektar, tapi nektarnya itu cukup tipis ya bosku. Memang tipis, tapi lebah kita kan tidak membutuhkan hanya nektarnya saja, tapi juga membutuhkan polennya juga ya bosku, seperti itu. Nah, untuk kalau dibandingkan dengan Kaliandra pagoda ataupun Kaliandra lokal itu cukup jauh ya, karena untuk Kaliandra lokal itu untuk nektarnya itu sangat melimpah ya bosku, bahkan sampai menetes ya, sampai menetes-netes. Akan tetapi untuk Kaliandra luciana ini mekarnya di siang hari ya, di siang hari, kemudian sore itu akan layu ya, seperti ini. Ini adalah bekas sebentar, ini bekas ini bosku, bekas yang nggak fokus. Ini bekas ini bosku, bekas kemarin yang mekar ya. Ini mekarnya cuma sehari. Nah, maaf kurang fokus. Nah, ini dia, ini mekarnya itu cuma sehari kemudian layu. Nah, jadi berbeda ya dengan Kaliandra pagoda. Jadi kalau Kaliandra luciana ini mekarnya di siang hari. Siang hari itu mekarnya itu ya dari pagi sampai sore gitu maksud saya bosku. Itu berbeda dengan Kaliandra pagoda. Saya tanam di sana bosku. Maaf blur. Nah, itu juga sedang bermekaran ya. Nah, di sana. Di sana itu ada Kaliandra pagoda. Itu mekarnya itu menurut saya itu mekarnya mulai di tempat saya ini, mekarnya untuk Kaliandra pagoda itu mulai pukul sekitar jam 4 ataupun jam 5 sore ya, itu mulai mekar. Kemudian malam harinya itu malah justru pas banyak nektarnya. Jadi mekarnya itu dari sore kemudian malam itu malah justru pas mekar-mekarnya. Kemudian pagi itu sekitar jam kalau cuacanya sedang mendung itu bisa sampai jam ini ya bosku, jam 8 lah di tempat saya ini. Jam 8 itu masih ada nektarnya, tetapi apabila sudah terik matahari itu dari pagi itu jam 8 itu udah habis, sudah menguap ya untuk nektarnya, kemungkinan menguap ya, seperti itu. Jadi perbedaannya antara Kaliandra lokal ataupun Kaliandra pagoda dengan luciana ini mekarnya itu berbeda ya bosku, tapi ada baiknya juga ya. Jadi kalau ini itu dari jam dari pagi sampai sore itu mekarnya habis, kemudian diteruskan oleh Kaliandra pagoda. Jadi masih ada rentetannya seperti itu, ada ini ya bosku, ada kelanjutannya seperti itu. Tapi hanya sampai jam setengah 6 ya kalau cuacanya bagus. Setengah 6 ini untuk lebah apis cerana ini masih berkeliaran keluar masuk dari sarangnya seperti itu. Nah, di sini saya juga memiliki Kaliandra ini bosku, Kaliandra Sulimaraja ya ini. Ada yang menyebutnya Kaliandra surinamensis seperti itu, surinamensis seperti itu. Tapi menurut saya ini adalah Kaliandra Sulimaraja, karena untuk surinamensis itu
untuk daunnya tidak seperti ini ya bosku, tapi daunnya itu seperti daun lamtoro ya, manding, daun manding seperti itu. Jadi daunnya itu seperti daun petai, tetapi cuma kecil-kecil ya, seperti itu ya, seperti daun manding itu untuk Kaliandra surinamensis. Kalau ini Kaliandra sulima raja ya bosku. Ini sedang ada bunganya juga. Nah seperti ini, bunganya sebenarnya cukup cantik juga ya. Ini sebentar lagi juga akan banyak bunganya, karena di sini saya temukan ini banyak kuncup-kuncup calon-calon bunga juga ya. Ini mekarnya ini sore hari ya bosku. Ini mirip seperti Kaliandra pagoda untuk mekarnya itu. Jadi ini sore hari baru mekar, kemudian paginya hari itu saya temukan sudah layu ya. Jadi kurang cocok untuk kita jadikan vegetasi juga ini. Ini cocoknya malah kita buat bonsai ya bosku. Nah ini dia. Ini saya cangkok juga ya. Ini sudah mengeluarkan akar. Ini saya cangkok menggunakan media Oasis. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya cangkok dengan media Oasis, saya juga sudah pernah membuat videonya. Silahkan diulik ya. Untuk video-videonya ini saya gunakan untuk mencangkok Kaliandra luciana juga, dan untuk mencangkok apa itu, mencangkok Santos Temon ya. Nah untuk lebah trigona biasanya saya temukan itu lebah trigona Levisep ataupun biroi ya bosku. Tapi di sini belum saya temukan dari tadi saya lihat-lihat. Tapi kalau di bunga ini, sebentar, nah ini bunga jambu ya, jambu air itu kita bisa menemukannya bosku. Nah di situ. Nah kalau untuk vegetasi jambu air ini tidak diragukan lagi bosku, karena lebah piserana, lebah trigona itu cukup suka ya, dan nektarnya juga lumayan, untuk polennya juga lumayan. Ini bentuknya hampir sama ya bosku dengan Kaliandra luciana itu, kuncup-kuncupnya. Nah ini adalah versi jumbunya vegetasi lebah Santos Temon ya bosku. Ini versi jumbunya. Ini masih satu keluarga, karena Santos Temon itu juga masih satu keluarga dengan jambu air bosku. Nah kembali lagi pada pembahasan kita, yaitu vegetasi lebah Kaliandra luciana. Nah ini kita bisa melihatnya, ini ada lebah. Nah lebah piserana terbang bosku. Yang kelihatan di atas sana bosku. Nah itu dia. Ada yang mengambil nektarnya, ada yang mengambil pula polennya ya. Cukup banyak, dan lebahnya itu berdengung ya bosku, karena saking banyaknya ini. Coba kita dengarkan bareng-bareng bosku. Nah semoga kedengaran ya. Seperti itulah dengungan lebah piserana ini. Ini saya tanam itu tidak jauh dari lebah-lebah saya ya. Ya di belakang sini ada lebah piserana. Dan di situ juga ada bosku. Sini, situ, sana ada juga. Nah ini lebahnya keluar masuk ya. Oke seperti itu bosku. Nah untuk teman-teman yang masih ragu bisa dicoba dulu lah ya. Seperti itu. Jadi jangan ragu dulu ya. Sebaiknya teman-teman mencoba dulu. Ini sepertinya cocok sekali untuk lebah piserana ya, karena banyak sekali. Ini kalau ditanam di depan rumah,
Ini cukup cantik juga bunganya ya. Bahkan di tempat saya ini karena masih awam ya, orang-orang sini dengan bunga ini itu sering ini bosku, sering tanya ini bunga apa gitu, karena mungkin tertarik ya. Ini kalau berbunga memang cukup cantik dan elegan ya untuk dilihat ya. Warnanya juga cetar membahana seperti ini, menyala-nyala seperti ini ya bosku. Nah, untuk teman-teman bisa dicoba dulu ya bosku, bisa ditanam dulu, nanti perkembangannya bagaimana di tempat teman-teman semua setelah berbunga, apakah digemari lebah atau tidak, seperti itu. Jadi kita buktikan dulu seperti itu bosku. Nah, ini ceritanya dulu sewaktu awal saya tanam itu memang saya agak kecewa di awal-awal dulu ya bosku, karena juga saya tanam di sini dan lebah-lebah saya juga di belakang sana, dan juga ada lebah trigona juga yang saya tempatkan di dekat-dekat sini. Itu sama sekali tidak ada yang menyerbui ya setelah berbunga, dan cukup banyak seperti ini juga. Itu di area bunga sini itu tidak saya temukan juga lebah trigona maupun lebah apis cerana ya bosku. Tidak diserbui, begitulah. Jadi ceritanya itu awalnya itu dulu setelah saya tanam dan berbunga itu, awal-awal sekali itu tidak ada lebah yang menyerbui. Tapi setelah berbunga beberapa kali, akhirnya juga ini bosku, akhirnya juga diserbui oleh lebah apis cerana. Oke bosku, nah untuk kesempatan kali ini mungkin cuap-cuap kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Dan ya seperti itu tadi bosku kesimpulannya, bagi teman-teman yang belum punya dan ingin mencoba untuk menanam bunga Kaliandra luciana ini, ditanam saja bosku, karena juga murah ya. Kalau tidak punya, misalkan dekat dengan tempat saya ini, bisa main ke tempat saya, dan karena di sini saya juga belum mencangkoknya, silahkan cangkok sendiri bosku. Silahkan pilih mau cangkok yang sebelah mana, karena ini juga banyak sekali ya untuk cabang-cabangnya. Nah ini sambil kita ngopi-ngopi nanti bosku, kalau teman-teman mau main ke sini. Nah ini cabangnya juga banyak bosku, tapi bawahnya memang satu, tetapi yang atas ini tuh kalau mau dicangkok ini banyak ini hasilnya bosku. Nah ini gratis bagi teman-teman yang mau main ke tempat saya untuk mencangkok, ataupun bagi teman-teman yang belum memilikinya. Oke bosku, mungkin untuk kesempatan kali ini mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.